Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam Bina Iman kali ini kita mau belajar bahwa kita mau melatih iman percaya kita. Kita mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Lazarus. Mari kita baca dulu di Yohanes 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Di ayat 1-3 ini relate dengan doa kita. Kita seringkali berdoa meminta pertolongannya Tuhan. Kita yang sakit minta disembuhkan, kita yang punya masalah minta diselesaikan. Di sini posisi kita sama seperti Marta dan Maria pada saat itu. Kita sudah minta kesembuhan, kita sudah minta penyelesaian masalah, dan Tuhan pada waktu itu juga mendengar hal itu. Dan itu dilanjutkan di ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Pada saat itu Tuhan tidak langsung menyembuhkan. Tuhan mengkonfirmasi bahwa penyakit Lazarus ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan yang besar itu. Dan di sini kita semua pasti sudah tahu bahwa segala masalah yang kita hadapi, segala sakit penyakit yang kita hadapi itu kuasanya jauh lebih kecil daripada kuasa Tuhan. Tapi di sini kita lihat bahwa Maria dan Marta itu masih punya ketidakyakinan dalam hati mereka. Di ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Di sini ketika saya baca soal ayat ini, sebetulnya Yesus itu niat menyembuhkan atau tidak? Sebetulnya Yesus itu kenapa kok dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya? Sedangkan dia tidak langsung menghampiri Lazarus dan menyembuhkan Lazarus pada saat itu. Kenapa kok Yesus sengaja mengambil 2 hari dulu padahal Lazarus ini sudah sekarat dan dia hampir mati. Dan Yesus sendiri bilang bahwa penyakitnya tidak akan membawa kepada kematian. Dan di sini kita belajar kalau ketika kita berdoa, ketika kita memohon kepada Tuhan dan penyakit kita tak kunjung sembuh atau masalah kita belum selesai, Tuhan pengen kita menunggu. Tuhan pengen kita bahwa tetap percaya pada kuasanya dan dia akan menyembuhkan pada waktunya. Di ayat yang ke-11, kita lompat ke ayat yang 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kalau teman-teman baca di ayat ini, tertidur di sini artinya adalah mati. Yesus sudah tahu bahwa Lazarus sudah mati. Dan Maria dan Marta pasti sudah tahu juga bahwa Lazarus juga sudah mati. Tapi di ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepada dia. Yesus berbicara, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Yaitu ketika Lazarus sekarat. Dan akhirnya Lazarus mati, begitu Lazarus mati baru Yesus menghampiri Lazarus. Di sini seakan-akan Tuhan itu terlambat. Kita seringkali merasakan seperti itu. Kita doa, sudah doa setiap hari, sudah doa setiap saat, tapi kenapa kok Tuhan rasanya tidak tolong aku? Kenapa kok Tuhan tidak menolong kita? Seakan-akan terlambat. Nah tadi dikatakan di ayat 15 bahwa sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Kita harus belajar percaya. Tuhan pengen kita belajar percaya. Walaupun Tuhan seakan-akan terlambat, tapi waktunya Tuhan yang selalu tepat. Belajarlah percaya walaupun pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Karena di situ akan ada kemuliaan Tuhan yang besar, sama seperti Lazarus. Dia mati tapi dibangkitkan. Ada kemuliaan Tuhan yang besar. Mungkin ketika kita berdoa dan kita belum menerima jawaban dari doa itu, Tuhan masih menunggu dan menunggu saat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan di situ ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka hidup kita akan jadi berkat buat orang lain. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Makanya coba kita lihat lagi kepada diri kita, apakah hati kita sudah percaya atau belum.
Demikian Bina Iman kali ini, semoga memberkati.